Oke, balik lagi sama gua Trader Cups di sini. Kali ini kita start dari 6,12 ribu ya. Untuk KP pertama 32 sekian. Oke, kita cari try-nya dulu ya. Oke, masuk aja. Karena ini tren secara time frame 1 menitnya dia ke atas. Sekarang posisi di time frame 5 detik dia udah berada di Bollinger Band bawah. Jadi pas benar nih kita ambil posisi ke atas. 37, bukan 32.000 ya. Karena saldo kita sekarang udah 6 juta. Untuk OP pertamanya di Excel 37,273. Sembari kita tunggu, ini kayaknya profit sih, cuma gak tau lah, kita nengok aja ya sampai akhir penutupannya. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia trading, diharapkan ya benar-benar pastikan teknik teman-teman yang teman-teman pakai tuh setidaknya di atas 50% kekuratannya. Oke, kita profit. Ini masih bisa gak ya ke atas? Masih sih. Coba kita cari yang lain dulu. Ini masih bisa nih. Time frame 5 detik. Oke. OP pertama 37 dari 14.000 ya. 14.000 kalau modalnya 2,3. Kalau udah kompensasi kapitalisasi ya startnya dia di 37. Resikonya lebih besar ya, lebih besar. Tapi profit lu juga lebih besar, berbanding dong. High risk, high return. Ini dapat kagak nih? Wah, melejit ya kan. Kayak gini dia ke sliding. Ketika Bollinger Band-nya sudah menutup ya, sudah menyempit tadi di time frame 5 detik. Oke, sembari cari yang lain. Oke. Oke. Karena major trend, ini baru istilah pertama kali gue sebut sih, major trend. Sebenarnya ya intinya lo lihat di time frame lebih besar untuk memastikan tren ini secara garis besar naik atau turun gitu. Baru lo ambil posisi terbaik di time frame yang lebih kecil. Kalau bisa 5 detik, cuma minusnya 5 detik. Oke, kita masuk ya. Masuk lagi. Minusnya 5 detik. Ya, dia fluktuatif sekali gitu. Kadang yang ketika di time frame 1 menit atau 5 menitnya secara overall dia naik, di time frame 5 detik dia trendingnya bisa turun. Oke, kita tunggu, dia kayaknya masih bertahan. Jadi kadang kelihatan tren yang baiknya di 30 detik, di 15 detik, atau di 5 detik. Cuma gak mungkin lu tiap kali open posisi lu buka semua time frame tuh. Mungkin aja sih, gak apa-apa sih. Itu lebih berhati-hati ya kan. Tapi apa sanggup gitu loh konsisten seperti itu gitu. Oke, masuk 37,273.
Ini oke, kita ambil atas ya. Kenapa ambil atas? Gue yakin ini posisi sideway. Perubahan dia trennya turun ke trennya naik, karena secara overall tadi menunjukkan trennya naik gitu, major trennya. Oke, dapet ya kan, masuk. Oke, lagi karena dia udah mendekati Bollinger Band tengah atau garis merahnya ya, bisa mendekati Bollinger Band middle-nya atau garis merahnya pun bisa. Oke, dari tadi kita opit terus nih kayaknya nih. Trennya lagi bagus gitu. Bisa jadi trennya bagus atau ya psikologis kita lagi jernih lah gitu. Jadi nggak kebawa nafsu, pengen cepet profit. Nah ini kan ke sliding dia. Oke, kita masuk kompen 1 aja ya, nggak apa-apa ya. Kompensasi itu 93.184. Oke, ambil atas aja. Dia udah mencapai Bollinger Band bawahnya. Berharap dia adalah momen-momen pembalikan ya di sini ya. Tapi nggak tahu nih, kita lihat dia trennya malah makin turun nih di time frame 5 detik. Kita tunggu aja apakah dia bakal mampu naik ke atas ya kan. Sembari kita siapin kompen keduanya 23230 sorry 232.000. Ini udah mau momen persilangan nih, tapi dia masih jauh dari Bollinger Band bawahnya. Oke, cari dulu yang lain. Trennya turun, bisa gak dia ya? Oke, cari yang lain dulu. Ini trennya turun juga, ini trennya naik. Trennya turun, aduh, agak sepi nih. Mau naik sini kayaknya nih. Oke, karena dia mau naik dan posisinya lagi di bawah middle Bollinger, kita ambil posisi atas saja. Walaupun secara tren di 5 second dia menunjukkan tren turun ya, tapi time frame 1 menit dia masih, candlenya masih mau naik. Kalau trennya keseluruhan dia turun juga sih. Bukan turun, tapi dia udah mau rata gitu ya, udah mau pembalikan arah. Tapi masih mampu kagak nih dia? Kita tunggu aja. Sebenarnya jarang juga kayaknya trader ngambil posisi di seperti ini nih. Oke, sembari kita siapin kompen ketiga 582.000. Oke, gak apa-apa gitu. Tapi pastikan memang teknik yang lo pakai ya keakuratannya bisa ke sliding dong. Nah, di sini yang gue bilang gitu. Ketika lo melihat major trennya di time frame 1 menit dia kecenderungan naik gitu, ya ambil posisi terbaik. Lo lihat nih frame 5 detik,
Oke, kita dari bawah lagi ya, kagak bisa lagi expired time. Jadi teknik yang gue pakai dia nggak ngeliat waktu gitu ya, karena ada teman-teman yang melihat waktu. Kita harus ambil posisi di detik ke 30 saat perpindahan candle 1 menit. Kalau teknik yang gue pakai ya nggak ngeliat waktu gitu, tapi ngeliat posisi terbaik. Tapi dengan catatan posisi terbaik ya, jangan lu gatel gini gue mencet turun atau naik nih gitu, akhirnya yang kepencet bukan posisi yang terbaik gitu. Nah ini kita start lagi dari 37 ya, karena trendingnya menuju bawah dan dia terus menuju bawah, kita nggak perlu nunggu dia sampai berada di middle Bollinger Band atau uppernya gitu. Kalau memang teman-teman yakin walaupun posisinya saat itu sedang di down Bollinger Band, gak apa-apa, ambil aja gitu. Kalau memang kuat ya, trennya turun kuat, karena ditunggu-tunggu sampai dia nyampe tengah pun agak beresiko gitu. Ketika dia nyampe tengah ternyata dia nembus lagi ternyata ujung-ujungnya malah momen pembalikan gitu. Oke, kita masuk. Udah lumayan nih 6,2. Oke, kita ambil atas lagi. Cuma Bollinger Band-nya udah menyempit ini. Bahaya nih, ini bisa sliding ke atas, ke bawah. Kayaknya sliding ke bawah dia tadi tuh kan. Kelihatan dari candle yang merah tadi ya, yang kayak gitulah maksudnya gitu. Candlenya panjang ya, panjangnya ini menuju ke atas atau menuju ke bawah gitu. Oke, sembari kita tunggu sampai berapa nih nanti kita ya. Tadi start dari 6. Oh ya, sebagai info buat teman-teman gitu, kita jangan paksain diri ya ngejar profit 5%. Tentukan waktu. Oke, ambil posisi lagi. Tentukan waktu sama batas keuntungan lah gitu, yang mana mencapai duluan lah. Kalau misalnya target teman-teman 5% pun udah banyak itu loh. Ya kalau dia tercapainya sebelum waktunya yang teman-teman tentuin, gak apa-apa, selesain aja hari itu gitu. Selesain aja trading waktu itu gitu. Oke, kakinya kita halus nih. Oke, masuk kompen 93.000. Nah yang kayak gini trennya turun, tapi dia ada momen-momen koreksi gitu, pembalikannya, jadi dia naik gitu. Nah ini kita banting lagi turun ke bawah ya, karena secara trending majornya major trendingnya di time frame 1 menit dia menuju ke bawah. Kita ambil posisi terbaik ya, dengan catatan teman-teman harus memperhatikan betul, konsentrasi. Memang lebih capek mikir sih, ngebaca trendingnya. Oh kayaknya ini bakal naik nih, oh kayaknya ini bakal turun nih gitu. Ini bakal naik terus nih, berarti dia di time frame 1 menit dia koreksi terus nih, masih masa-masa koreksi. Oke, masuk ke kompen kedua ya. Nah ini kan masih koreksi dia nih. Nah kalau udah kayak gini teman-teman harus nunggu ketika dia mau mainnya follow the trend lagi gitu. Wah ini naik terus nih.
hajar aja ya. Nah, cuma nggak tahu nih momen pembalikan atau kagak nih. Kita tunggu aja ya, karena Bollinger Band-nya udah mau rata ya nih, udah mau lurus gitu maksudnya. Kalau udah mau lurus gini bahaya juga sebenarnya, lurus atau mengecil lah gitu ya. Oke, 5 detik. Naik kagak dia ya? Kagak naik cuy. Oke, tidak apa-apa. Masuk ke kompen ketiga, 582.000. Oke, lagi sideways kayak gini, dia masih mau naik kagak ya? Ini dia mau koreksi sih. Coba cari dulu dah yang lain. Wah, ini udah mulai tren turun nih. Sabar. Oke. Kenapa gua ambil bawah? Ya dia udah menunjukkan tren turun tadi di time frame 1 menit. Kalau memang mau sabar, teman-teman harus ngambil posisi di upper Bollinger Band. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin, bisa ambil di down. Kira berapa menit sih nih? Udah 16 menitan ya. Ini kalau udah masuk 15 menit ke atas, kadang gua capek juga mikirnya gitu. Kalau udah capek itu gak usah dipaksain, batasin aja waktu 15-20 menit, atau persentase profitnya udah mencapai 5%. Oke, dia mau ke atas ini. Sorry, bukan ke atas maksudnya, mau ke bawah. Walaupun di momen 5 detik dia persilangan ya, masih dia. Emang bingung juga sih nih, ini kayaknya ke bawah nafsu nih. Sorry. Ini agak keliru nih ngambil posisi ini, yang kayak gini nih, yang agak ini. Kan udah gue bilang tadi gue agak capek kayaknya ya kalau udah di atas 15 menit. Oke, nggak apa-apa, kita banting turun lagi. Dapat kagak dia? Yang bawah dapat lah, ayo. Kagak dapet yang bawah. Udahlah, 3 koma. Ini kompen terakhir loh ya. Jadi kita udah memakai jatah kita gitu loh. Open pertama, kompen 1, kompen 2, kompen 3, kompen 4, dan terakhir adalah kompen 5. Kompen 5 di angka 3,6. Ini bisa jadi ujung ini dua mata pisau gitu. Lu bisa hancur atau lu bisa profit maksimal. Jadi untuk teman-teman benar-benar harus dipastikan teknik yang dipakai mengakomodir kompensasi itu gitu, modal teman-teman. Oke, kalau kita profit nih kita sudahin aja dulu di sini ya, karena kita udah lumayan lah ya. Oke, di 6,7 ya. Oke. Yaudah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.